Welcome back to Mr. Lee Channel. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering ngobrol sama teman atau siapapun ya, dan kalian menggunakan kalimat yang mengandung kata kerja yang berimbuhan di atau ter, ya, seperti ditulis, dimakan, diberi, diundang, terminum, terjatuh, dan lain-lain, ya kan? Jika dalam tata bahasa Indonesia hanya merubah imbuhan-imbuhan tadi menjadi di atau ter, nah dalam bahasa Inggris terdapat sedikit perbedaan karena harus mengikuti bentuk waktu dari penggunaan tensesnya. Nah, dalam bahasa Inggris ini biasanya disebut dengan passive voice. The passive voice is used to show interest in the persons or object that experience an action rather than the persons or object that performs the action. In other words, the most important thing or person becomes the subject of the sentence. Jadi, ketika menggunakan passive voice ini, yang ditekankan atau yang difokuskan adalah objeknya. Oke, kalau masih bingung dengan pengertiannya, kita langsung simak saja penjelasan berikut ini. Oke, untuk membuat kalimat pasif itu cukup mudah ya. Coba perhatikan, ini sebagai gambaran umum saja ya. Semua rumus itu pasti memiliki subjek dan objek, dan itu disebut kalimat aktif ya. Jadi mempunyai subjek lalu objek. Nah, lalu dalam kalimat pasif rumusnya seperti ini. Nah, ini akan tetap nanti ya. Yang berubah cuma di sini ya, tergantung tensesnya. Oke, paham ya? Nah, lalu subjek pada kalimat aktif ya akan menjadi objek di kalimat pasif. Begitu juga objek pada kalimat aktif akan menjadi subjek pada kalimat pasif. Sampai di situ paham ya? Oke, let's see an example. Joe kicks the ball. Joe adalah subjeknya, the ball adalah objeknya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dalam kalimat pasif, objeknya menjadi subjek. Subjek pada kalimat aktif menjadi objek. Ya, tinggal kita rubah di sininya. Oke, jadi kalimatnya adalah the ball is kicked by Joe. Oke ya, perhatikan ini. Joe-nya ada di ujung. Oke, kita lanjut ya. Jadi seperti yang kita ketahui, there are 16 tenses in English ya. Ada 16 bentuk waktu atau tenses. Nah, tentunya saya tidak akan menjelaskan keseluruhan rumusnya ya. Tapi 3 rumus pertama akan saya jelaskan secara rinci dan itu akan mewakili semua tenses lainnya ya. Jadi perhatikan baik-baik. Kita mulai dari yang pertama ya, yaitu simple present tense. Nah, kita tahu bahwa rumus simple present tense adalah subjek, lalu kata kerja pertama, lalu ditambahkan es atau s. Ini ditambahkan, kata kerja ditambahkan es apabila subjeknya orang ketiga, ya kan? Nah, lalu objek. Sedangkan rumus pasif untuk simple present adalah, nah ini dia, subjek, lalu ditambahkan dengan to be-nya ada am, is, are, tergantung subjeknya. Oke? Lalu kata kerja ketiga, lalu by, lalu objek. Oke, kita langsung melihat contoh. Nah, di sini ada kalimat aktif ya. Dia membuat segelas kopi. She makes a cup of coffee. Ini yang saya katakan tadi ya. Kata kerjanya ditambahkan s atau s apabila subjeknya adalah orang ketiga.
Nah, sekarang kita rubah ke dalam kalimat pasif ya. Nah, ini rumusnya. Masih ingat ya? Subjek pada kalimat pasif adalah objek. Oke. Nah, kita lihat di sini dulu. Si adalah subjeknya. Kata kerjanya adalah makes. Lalu objeknya adalah a cup of coffee. Nah, jadi kita ubah ke kalimat pasif. Objeknya menjadi subjek. A cup of coffee. Setelah subjek, lihat di sini, to be. Nah, di sini to be-nya adalah is. Karena pertama, a cup of coffee ini adalah kata benda. Maka pasti bertemu dengan is. Lalu, yang menguatkannya lagi adalah di sini adalah jelas singular ya. Bentuk tunggal. Sebuah. Berarti pasti pasangannya is. Tapi kalau kata bendanya lebih dari satu, maka menggunakan are. Oke ya. A cup of coffee, lalu setelah subjek, to be. Sudah is. Nah, lalu kata kerja ketiga. Makes, ini kita rubah menjadi kata kerja ketiga. Oke, kata kerja ketiga dari make adalah made. Lalu subjek pada kalimat aktif tadi menjadi objek. Ini. By dulu ya. Lalu her. Ya, bukan si ya, tapi her. Karena dia sebagai objek adalah her. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah Budi writes a letter. Budi menulis sebuah surat. Nah, nanti kalau dirubah menjadi kalimat pasif, berarti sebuah surat ditulis oleh Budi. A letter is, nah yang menjadi masalah itu di sini ya, kata kerjanya. Dirubah ke kata kerja ketiga. Oke, jadi a letter is written by Budi. Ini sesuai dengan rumus yang ada di sini. Oke ya, kita lanjut. Yaitu simple past tense. Nah, kalau simple past tense artinya yang sudah berlalu ya. Nah, rumusnya adalah subjek, kata kerja kedua, lalu objek. Ini memang rumus dari simple past ya. Lalu untuk pasifnya adalah subjek, nah, lalu to be. Tadi simple present, am, is, are. Nah, ini adalah bentuk kedua dari am, is, are ya. Am dan is adalah was, dan are bentuk keduanya adalah were. Lalu kata kerja ketiga by dan objek. Oke, kita langsung lihat contohnya. He ate a cake. Dia makan kue. Kue di sini tunggal ya. A cake. Nah, untuk he adalah subjeknya. Ate kata kerjanya. Lalu a cake adalah objeknya. Nah, sekarang kita rubah ke kalimat pasif. Ini rumusnya. A cake, ini ya. Setelah itu, was atau were. Ini masih berbentuk tunggal ya. Maka kita gunakan was. Setelah was, kata kerja ketiga daripada ate. Eaten. Lalu by, dan objeknya adalah, tadi subjeknya adalah he pada kalimat aktif ya. Sekarang menjadi objek him. Artinya kue dimakan olehnya. Oke, kita coba sekali lagi. I studied English. Saya belajar bahasa Inggris. Kira-kira bisa dirubah? Bahasa Inggris dipelajari oleh saya. Kan begitu ya. Jadi kalimat pasifnya adalah English was studied by me. Oke, ini sesuai dengan rumusnya ya. Oke, kita lanjut. Rumus yang ketiga ya, yang terakhir. Yaitu simple future tense
rumusnya adalah subjek, lalu will, lalu kata kerja pertama, lalu objek. Sedangkan untuk pasifnya adalah subjek plus will be plus kata kerja ketiga by dan objek. Jadi ini sudah rumus ketiga ya, kita sudah masuk ke rumus ketiga dan semuanya di sini tetap sama. Ya, di awal tadi saya sudah katakan di sini yang berubah ya, tergantung dari tensisnya, rumusnya ya. Oke, kita lihat contohnya. Rian will wash the car. Rian akan mencuci mobil itu. Nah, lihat rumus pasifnya di sini. Ya. Rian di sini adalah subjek, will, lalu kata kerjanya adalah was, dan the car adalah objeknya. Perhatikan rumusnya ya. Objek pada kalimat aktif tadi adalah the car. Setelah itu, will be. Setelah will be, kata kerja ketiga daripada was. Oke. Was, lalu turunkan by-nya, lalu Rian. Oke, mobil itu akan dicuci oleh Rian. Jadi yang kita fokuskan adalah siapa yang mencuci mobil itu. Bukan kita fokus kepada mobilnya kan. Oke, kita coba sekali lagi. She will open the door. Dia akan membuka pintu. Atau dia akan membuka pintu itu. Berarti the door will be, kata kerjanya, opened by, the door will be opened by her. Pintu itu akan dibuka oleh dia. Oke, itu dia 3 rumus yang mewakili semua tenses tadi. Jadi tahap-tahapnya tetap sama ya. Tetap sama seperti penjelasan 3 rumus tadi. Oke, sekarang kita coba lihat. Nah, ini adalah 16 tensesnya. Nah, yang kita sudah pelajari tadi, cuma 3 tadi ya, ada di sini ya. Simple present, simple past, dan simple future. Nah, untuk rumus-rumus yang berikutnya, ya, ini adalah rumus pasifnya. Jadi kalian bisa catat di bukunya, lalu dicoba. Oke, sekarang kita coba untuk latihan soal. Oke, saya cuma memberi 4 soal dan 1 akan kita bahas sama-sama ya. Oke. My father fixed the car yesterday. Passive voice-nya adalah, oke, kira-kira yang mana? Sudah terjawab? Nah, oke. Pada soal ini, jawaban yang paling tepat adalah D ya. Mengapa? Oke, mari kita analisa soalnya. Kalimat pada soal ini mengacu kepada simple past. Ya. Simple past, berarti rumus yang kedua kita bahas tadi ya. Kenapa? Karena dia menggunakan fix, kata kerja kedua. Lalu ada keterangan waktu kemarin, yesterday. Ya. Jadi ini adalah rumus simple past. Nah, ini simple past yang kita bahas tadi. Dan rumusnya, pasifnya adalah ini. Jadi jawabannya adalah di sini. Oke ya. Jadi apabila sebuah kalimat aktif menggunakan simple past, maka kita harus menjawab menggunakan ini. Oke. Di sini ada objek kalimatnya adalah the car. Ya kan? The car. Berarti pasifnya adalah, subjeknya adalah the car. Pilihan A dan B itu sudah pasti salah. Ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, objek pada kalimat aktif akan menjadi subjek di kalimat pasif. Dan ini. Nah, sekarang tinggal 2 pilihan. The car, oke, sama-sama menggunakan subjek the car. Lalu was,
Oke, sama-sama menggunakan was. Lalu, kata kerja ketiga. Di sini menggunakan fix, kata kerja pertama. Berarti jawabannya D. Oke. Sekarang untuk soal kedua sampai keempat, silakan kalian jawab. Dan kalian boleh menuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Oke?